Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selama 3 minggu kita tidak berjumpa di dalam rumah Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, pertolongan dan perlindungan Tuhan terus menyertai Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Tema kita hari ini, beriman di tengah pandemi virus corona. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah situasi yang terjadi saat ini, kami boleh merasakan anugerah-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu. Saat ini kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan ajari kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-6, 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saat ini dunia kita sedang dalam masa kesesakan karena pandemi COVID-19. Dari hari ke hari, angka kematian terus bertambah. Bahkan beberapa negara telah mengambil langkah melockdown negaranya. Di berbagai negara, tampak kota-kotanya yang seperti kota mati. Kota yang tadinya selalu ramai, bahkan sering macet, sekarang menjadi sunyi. Kini kita berada di antara hidup dan mati, dan hanya sejengkal saja jaraknya. Kepanikan melanda dunia, sebab belum ada tanda-tanda pandemi ini akan segera berakhir. Betapa dekatnya jarak kita sekarang dengan kematian. Ini semua menunjukkan betapa rapuhnya kita. Bencana ini menyadarkan manusia supaya tidak menjadi sombong. Selama ini banyak orang yang berlagak seperti tidak membutuhkan Tuhan, melupakannya. Bahkan banyak yang menghina keberadaannya. Tapi lihatlah, hanya dalam waktu yang relatif singkat saja, keadaan manusia berubah. Hanya karena virus yang kecil, yang tidak terlihat, angka kematian meningkat. Perekonomian kacau balau. Hubungan sosial dibatasi. Rumah sakit penuh. Jemaat yang kasih Tuhan, saat ini semua manusia disibukkan oleh berita-berita tentang virus corona. Dan berita-berita ini menimbulkan banyak kekhawatiran, takut, stres, panik, dan penderitaan. Bahkan karena takutnya, ada orang yang ingin menyangkal keberadaan virus ini.
meremehkan virus ini dengan cara melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi, kalau pemerintah anjurkan jaga jarak dan jangan kumpul-kumpul, mereka malah kumpul-kumpul. Akibatnya apa? Jumlah penderita virus corona semakin bertambah. Jumlah orang yang menderita semakin bertambah. Jemaat yang kasih Tuhan, inilah saatnya manusia kembali kepada Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Inilah saatnya kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Kini saatnya kita mengakui bahwa di luar Tuhan kita sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita cuma debu tanah yang rapuh. Di dalam Amos 5 ayat 4b berkata demikian, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, permasalahan dalam hidup manusia ibarat film yang berseri, yang akan selalu ada. Satu permasalahan selesai, selang beberapa waktu yang akan datang masalah yang baru. Sekalipun tak seorang pun mengharapkan masalah, tapi masalah itu kadang datang tiba-tiba dan tidak dapat dicegah. Masalah demi masalah yang dihadapi oleh seseorang bisa dapat membuat hidupnya tawar dan putus asa. Yosua juga pernah mengalami kegentaran terhadap masalah yang ada di hadapannya. Masalah yang dihadapi Yosua tidak mudah. Pertama, secara pribadi, ia menanggung beban berat menggantikan peran seniornya, yaitu Musa, seorang pemimpin yang dihormati oleh bangsa Israel. Yang kedua, masalah internal dari bangsanya. Yosua memimpin suatu bangsa dengan karakter yang sulit, yang seringkali maunya sendiri, ngeyel, dan gampang mengeluh. Yang ketiga, masalah eksternal. Yosua akan menghadapi musuh-musuh yang tangguh di depannya. Tuhan sampai 3 kali mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 9. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bisa disimpulkan, ada saat-saatnya Yosua pun gentar menghadapi masalah yang ada di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan mau Yosua berjalan dengan petunjuk Tuhan, yaitu dengan firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-7b dan ke-8. Selanjutnya, kekuatan Yosua terletak pada penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, penyertaan dengan kekuatan yang tidak terbatas. Akhirnya Yosua berani maju berdasarkan instruksi yang dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10. Jemaat yang kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Inilah pesan Tuhan untuk kita di minggu ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, sebab aku Allahmu menyertai engkau. Aku akan meneguhkan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan situasi yang semakin sulit ini, jangan panik, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan tawar hati. Percayalah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kurangi membaca dan mendengar berita tentang virus corona. Perbanyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan bertindak sembarangan menurut kesombongan kita, tapi bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Stop menghakimi iman seseorang. Stop saling memamerkan kesombongan iman dengan postingan-postingan yang tidak bijak. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kiranya tenaga medis yang berjuang di garis depan, Tuhan menjaga melindungi mereka. Dan para pasien yang sedang dalam masa isolasi, berdoa supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Marilah kita berdoa untuk pemerintah kita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang bijak untuk melindungi rakyat Indonesia dari wabah virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambil menjaga iman kita tetap terpelihara sampai Tuhan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terpenting, yang tidak boleh kita lupakan dalam situasi sekarang ini adalah ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus dosa. Virus dosa yang membuat kita mati, walau adapun tidak ada virus corona. Virus dosa membuat manusia binasa. Virus dosa adalah virus yang paling berbahaya, yang paling mematikan dari virus-virus lainnya. Virus dosa yang membuat manusia mati di dunia ini dan mati selama-lamanya. Namun kabar baiknya, Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dan kita percaya kepadanya. Kita akan tetap hidup walaupun kita mati di dunia ini. Di dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, ataupun virus corona, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Corona. C. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. O. Orang yang percaya akan diselamatkan. R. Roh Tuhan akan memampukanmu. O. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. N. Nama Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. A. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ajari kami untuk melakukan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.